kenapa ya kalau lapar kita tuh jadi lebih emosian? Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Tempatnya kalian belajar hal-hal yang ada di kehidupan kalian sehari-hari, tapi kalian tuh kayak nggak tahu loh, ternyata itu tuh ada ilmunya, ada sainsnya. Jangan lupa subscribe YouTube Kamek ya, supaya kalian lebih banyak ilmu yang kalian dapatkan. Karena ini salah satu segmen favoritnya Kamek guys. Langsung aja nih, bahasan kita hari ini adalah kenapa ya kalau kita lapar, kok kita jadi lebih emosian ya? Lo pernah nggak lagi biasa aja nih, hidup damai, terus tiba-tiba ada orang yang ngomong, bentar ya, dan lo langsung kayak, kenapa sih lo lama banget? Padahal masalahnya kan kecil ya, tapi emosi kita tuh kayak meledak-meledak gitu loh. Terus nih, pas udah makan, lo jadi kayak, maaf ya, tadi gue lebay. Nah, hari ini tuh kita bakalan bahas fenomena yang paling sering bikin hubungan retak, chat jadi dingin, dan warung makan jadi tempat rekonsiliasi. Yaitu hangry guys, lapar dan angry. Ya, lapar plus angry. Pertanyaannya, kenapa kalau lapar kita jadi lebih emosian ya? Ini tuh bukan cuma bawaan orangnya, tapi ada sainsnya loh. Dan ada biokimia otak, ada hormon juga di dalamnya. Dan ada cara tubuh ngirit energi. Dan yang paling serem, kadang saat lapar, otak kita jadi bikin keputusan yang bener-bener beda. Jadi di video ini kita bakal bongkar guys, apa yang terjadi di otak pas lagi lapar. Kenapa ya emosi tuh jadi sumbu pendek gitu, dan kenapa orang terdekat yang paling kena. Kenapa juga lapar bikin kita gampang salah paham. Dan yang paling penting, cara praktis biar nggak jadi monster jam 4 sore. Nah, kalau lo pernah ngerasa ya, gue bukan marah, gue cuma lapar, tenang. Video ini buat lu ya. Nah, di sini gue bakalan kasih contoh situasi yang sangat manusiawi nih. Jadi kayak lo pulang kerja ya, atau pulang sekolah, atau abis ngonten lah. Udah capek, perut kosong. Terus ada hal kecil nih kejadian. Tiba-tiba wifi lemot. Terus juga chat dibalas oke doang. Terus ada orang nanya hal yang sebenarnya normal, tapi kok bikin pengen teriak ya. Nah, di situ lo tuh bukan tiba-tiba jadi jahat guys, itu kayak kapasitas sabar lo tuh lagi di mode hemat baterai. Nah, menurut gue di sini ya, lapar tuh udah kayak filter emosi nggak sih? Terus filter emosi kita dicopot gitu loh ya. Jadi biasanya kita tuh bisa nahan respon, tapi pas lapar semua keluar udah tanpa sensor. Dan yang paling nyesek, abis makan kita sadar kalau masalahnya tuh nggak sebesar itu. Jadi sebenarnya yang berubah tuh bukan dunia, yang berubah itu adalah otak kita. Ya, nih ilmu intinya yang pertama nih ya, adanya kaitan dengan gula darah dan otak. Jadi kita masuk pelan-pelan ya. Otak itu tuh organ yang boros banget energi. Walaupun beratnya cuma sekitar 2% dari tubuh. Dia tuh bisa makan energi besar buat mikir, ngatur emosi, ngatur keputusan. Nah, bahan bakar utama otak itu adalah glukosa. Jadi hasil dari karbohidrat dan juga dari proses tubuh. Jadi saat lo lagi lapar, persediaan glukosa yang gampang dipakai itu tuh tiba-tiba menurun. Logikanya ya, kalau glukosa lo turun, apa sih yang bakalan terjadi gitu ya. Nih bayangin otak lo kayak handphone. Jadi saat baterai 80%, lo bisa buka aplikasi berat, betul kan? Terus juga bisa multitasking. Dan lo bakalan sabar nunggu buat loading. Tapi saat baterai udah 5%, lo tuh maunya cepet-cepet ya. Lo males mikir panjang dan lo gampang kesel. Nah, analogi sehari-hari nih. Jadi emosi itu butuh energi untuk dikontrol. Sabar itu bukan cuma niat ya. Sabar itu ada biaya listriknya. Makanya pas lo lapar, lo lebih sering cepat tersinggung. Lo pun lebih sulit berpikir jernih. Dan lo lebih impulsif. Bener nggak? Kalau lo lagi belanja juga gue saranin nih sama teman-teman gue. Lo kalau lagi shopping jangan pas lagi lapar. Soalnya lo bakalan impulsif banget. Semuanya bakalan lo beli dan itu beneran. Beneran itu gue ya. Jadi gue kalau misalnya mau belanja gue makan dulu. Yang kenyang dulu gue baru belanja. Nah, dan lo lebih fokus ke gangguan kecil. Coba tulis di komentar ya. Lo paling sering hangry jam berapa? Gue curiga ada yang jam 11 siang nih sebelum makan siang. Atau jam 4 sore sebelum maghrib. Tuh kan udah waktu-waktu bahaya tuh jam 4 sore apalagi ya. Itu jam dimana orang bisa berantem cuma gara-gara kamu nanya mulu ya.
Terus ini adalah ilmu inti yang kedua, yaitu hormon stres dan mode bertahan hidup. Jadi ya, selain glukosa, ada hormon yang naik turun saat lapar. Salah satunya hormon stres. Jadi ketika tubuh ngerasa energinya menipis, dia tuh bakalan masuk ke mode kayak gini. Gua harus bertahan hidup. Ini mode primitif. Mode manusia zaman dulu ya. Jadi kalau lapar berarti harus cari makan, harus waspada dan jangan banyak buang energi. Dan di dalam mode ini ya, tubuh bisa ningkatin kewaspadaan. Dimana itu tuh bikin kita lebih defensif. Jadi lebih gampang anggap orang menyerang. Dan lebih cepat reaktif juga nih kita ya. Jadi menurut gue, ini tuh alasan kenapa nih pas lapar kita jadi gampang salah paham. Nada chat orang aja bisa terasa kayak ngegas. Padahal mah biasa aja ya, say. Dan contoh ya, kayak misalnya, kamu di mana? Nah, otak normal tuh kayak, oh nanya doang. Otak lapar, kenapa? Curiga, nuduh, seng gitu. Nah ini, kenapa lapar bikin keputusan jelek? Nah, sekarang bagian yang bikin merinding ya, pas lo lapar, kita bukan cuma emosian. Kita juga cenderung bikin keputusan lebih jelek. Karena saat energi rendah, otak kita tuh cenderung pilih yang cepat, yang instan, yang bikin lega sekarang, bukan yang baik jangka panjang. Jadi ini contoh real life-nya nih ya, lagi diet. Tapi lapar banget ya. Tiba-tiba lo pesen yang manis-manis atau gorengan porsi besar. Misalnya lo lagi hemat, tapi lo lapar. Jadi belanja impulsif makanan guys. Kalau misalnya lo lagi debat, pas lo lapar jadi ngomong kasar. Dan habis itu lo nyesel. Analoginya kayak gini. Lapar itu tuh kayak lo lagi miskin energi mental. Jadi lo ngutang emosi. Bayarnya belakangan dalam bentuk penyesalan. Kita rekap deh kalau misalnya lo bingung ya gini. Otak tuh butuh glukosa ya, jadi saat turun, kontrol emosi pun jadi otomatis melemah. Lalu ya, tubuh tuh masuk ke mode bertahan, sehingga kita tuh lebih defensif ya. Dan otak nih jadi impulsif, dimana kita bakalan membuat keputusan yang lebih instan. Dan kalau lo ngerasa, kok gue banget ya? Tenang, ini manusiawi ya, bukan lo sensian atau bukan lo jahat. Jadi minum dulu, terus tarik nafas. Dan kalau lo lagi nonton ini sambil lapar, hati-hati ya. Jangan marah sama video gue ya. Tiba-tiba lo marah lagi ya. Terus kenapa ya orang terdekat malah yang jadi paling kena gitu ya? Lo pernah sadar gak sih kita tuh hungry-nya paling sering kalau ke rumah orang, pasangan, teman dekat, bukan ke orang random. Itu tuh karena ya, orang terdekat itu adalah zona aman kita. Jadi kita tuh merasa, dia pasti ngerti. Jadi rem sosial kita tuh lebih longgar. Ini yang menurut gue paling berbahaya. Karena yang paling sayang justru paling sering jadi korban versi lapar kita. Makanya penting banget punya kebiasaan kecil. Sebelum ngomong pedes, tanya ke diri sendiri. Gue marah beneran atau gue cuma lapar ya? Dan kadang guys ya, kita tuh kira lapar. Padahal kita tuh kurang tidur, say. Kurang minum. Terus juga stres dan kebanyakan kopi. Semua ini tuh bener-bener bikin kontrol emosi turun. Dan kurang tidur itu mirip lapar. Otak capek, emosi gampang meledak. Dehidrasi juga bikin kita badannya tuh tegang gitu loh ya. Kepala berat dan jadi gampang sensitif. Kalau lo mulai emosian, cek 3 hal. 1, terakhir makan kapan? 2, terakhir minum kapan? 3, tidur semalam berapa jam? Kadang solusinya bukan self-healing, tapi nasi, say. Jadi kalau lo ngerasa mau marah dan perut kosong, tunda respon 10 menit. Jadi lo minum air, cari snack, baru bales chat. Yang kedua, lo tuh memang harus ada snack penyelamat. Simple, gue juga suka naruh coklat kecil di tas gue. Jadi kalau misalnya gue udah lagi lapar banget ya gue tinggal makan gitu kan. Jangan debat saat lapar. Ini adalah aturan emasnya. Jadi jangan bahas masalah besar pas salah satunya lapar. Karena kemungkinan besar bukan masalahnya yang berat, tapi energinya yang kurang. Terus yang keempat, komunikasi kode lapar. Bikin kode sama orang rumah, pasangan, teman kalau udah mulai panas. Bilang, gue kayaknya hangry deh. Pause dulu boleh? Gue makan bentar. Ini bukan alasan, tapi ini tuh strategi.
ya. Menurut gue orang dewasa itu bukan yang nggak pernah marah, tapi yang tahu kapan otaknya lagi error. Terus makan teratur lebih gampang daripada memperbaiki kerusakan. Jadi lebih gampang makan tepat waktu daripada minta maaf panjang lebar karena ngomong nyelekit. Bener nggak? Ini gue kasih challenge 7 hari biar lo buktiin sendiri ya. Jadi hari pertama sampai ke-7 lo bikin jurnal hangry ya. Setiap kali emosi lo naik ya, lo catat jam berapa, terus lo habis makan apa, terus lo tidur berapa jam, dan lo minum berapa ya, terus lo tuh marah karena apa. Terus lo lihat nih polanya, biasanya ketemu guys, jam rawannya, situasi rawan, orang rawan, dan bukan buat nyalahin orang, tapi buat ngerti diri sendiri. Nah, kalau lo berani, minggu depan tulis hasilnya di komentar, kita bedah bareng nih guys ya. Jadi, sekarang kita paham, kalau lapar itu bukan cuma perut yang kosong. Kadang yang kosong itu baterai sabarnya. Dan gue suka konsep ini nih, kita nggak bisa selalu ngontrol apa yang kita rasakan, tapi kita bisa ngontrol apa yang kita lakukan setelahnya. Kalau lo mulai hangry, bukan berarti lo jahat, tapi itu sinyal badan lo butuh diurus. Jadi, habis ini coba satu hal aja nih. Kalau emosi lo naik ya, sebelum lo ngomong tanya, gue butuh bukti atau gue butuh makan. Kalau lo ngerasa video ini relate, share ke temen lo yang kalau lapar suka jadi musuh, suka jadi monster ya guys ya. Jadi gue Kamek, ini Kamek Belajar, sampai ketemu di video selanjutnya. Dan tolong jangan debat kalau belum makan. Ini gue udah lapar nih, gue mau makan dulu ya daripada nanti editor gue sama videografer gue yang gue marahin. Oke, sampai ketemu guys, see you di next Kamek Belajar episode berikutnya, bye. Rekomendasi Kamek gak pernah salah.